Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Indah Nilasari dari jurusan Manajemen PJJ S1 dengan NIM 2502 01011178. Di sini saya akan menjelaskan analisis studi kasus PT Panorama JTV Tours Indonesia. Profil perusahaan. Identitas perusahaan. Panorama JTV Tours merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan wisata dan manajemen perjalanan yang melayani kebutuhan perjalanan pelanggan individu maupun kelompok, baik untuk perjalanan domestik maupun mancanegara. Panorama Tours sendiri berdiri sejak tahun 1998 di bawah naungan PT Panorama Sentra Wisata Tbk, yang pada tahun 2017 melakukan joint venture dengan JTB Corporation dari Jepang, sehingga Panorama Tours bertransformasi menjadi Panorama JTB Tours Indonesia. Berikut adalah identitas perusahaan. Nama perusahaan PT Panorama JTB Tours Indonesia. Nama merek Panorama JTB Tours. Bidang usaha Tour and Travel atau Travel Management. Industri pariwisata. Kantor pusat Panorama Building, Jalan Tomang Raya nomor 63, Jakarta. Induk usaha PT Panorama Sentra Wisata Tbk. Mitra strategis JTB Corporation Jepang. Produk dan jasa. Produk dan jasa yang ditawarkan, yang pertama ada tiket perjalanan wisata yang meliputi tiket pesawat, tiket kereta api. Yang kedua ada paket wisata. Ada berupa paket wisata domestik, paket wisata luar negeri, grup tour, individual, dan keluarga. Yang ketiga akomodasi. Berupa pemesanan hotel, voucher hotel, paket hotel, dan perjalanan. Yang keempat, corporate travel management, yaitu layanan perjalanan untuk perusahaan. Yang kelima, ada layanan tambahan berupa pengurusan visa, transportasi, meeting dan event, maupun transport. Tantangan yang sering dihadapi bisnis, yang pertama ada perubahan perilaku konsumen. Saat ini, konsumen cenderung menginginkan proses yang cepat dengan harga yang murah. Persaingan harga, pelanggan saat ini mudah membandingkan harga di berbagai platform, sehingga perusahaan harus menjaga keseimbangan antara harga dan kualitas pelayanan. Selanjutnya, persaingan yang ketat. Persaingan dari berbagai platform digital yang memungkinkan pelanggan membeli tiket dan hotel secara langsung. Selanjutnya ada kondisi industri. Pengaruh ekonomi, harga tiket yang naik, nilai tukar rupiah, bencana alam, dan musim yang berubah mempengaruhi industri perjalanan wisata. Selanjutnya, sumber daya manusia. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, berikut yang digunakan oleh PT JTB Tours Indonesia. Yang pertama, melakukan motivasi kerja dengan memberikan insentif dan bonus, penghargaan untuk karyawan yang berprestasi, menciptakan lingkungan kerja yang baik, serta jenjang karir yang menjanjikan. Yang kedua, melakukan pengembangan keterampilan dengan dalam keterampilan komunikasi, bahasa asing, negosiasi, dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, pelatihan dengan memberikan pelatihan tentang product knowledge, digital skill, customer service, serta sales skills. Selanjutnya, strategi pemasaran. Untuk segmentasi pasar, mengacu pada individual traveler, yaitu pelanggan yang melakukan perjalanan sendiri maupun bersama pasangan, keluarga, dan teman. Selanjutnya adalah corporate customer,
perusahaan yang melakukan perjalanan bisnis, meeting maupun event. Yang ketiga, group traveler, yaitu kelompok yang melakukan perjalanan secara bersama-sama, seperti sekolah, komunitas, atau organisasi. Yang selanjutnya adalah marketing. Dengan produk menyediakan berbagai pilihan paket wisata, tiket transportasi, tiket hotel, jasa pembuatan visa, serta meeting dan event. Yang kedua ada price. Dengan memberikan harga yang kompetitif, promo, paket bundling, dan harga khusus untuk pelanggan corporate. Yang ketiga ada place, yaitu mendistribusikan layanan melalui kantor, website, aplikasi, agen, atau saluran digital. Yang keempat, promotion, yaitu dengan melakukan promosi melalui sosial media, website, digital advertising, travel fair, kerjasama dengan perusahaan, travel blogger, serta program royalty. Yang kelima ada people, yaitu menyediakan karyawan yang ramah, responsibel, profesional, menguasai produk, dan mampu menyelesaikan masalah. Yang keenam, proses, yaitu memberikan proses layanan yang ideal. Yang ketujuh ada physical evidence, yaitu memiliki bukti fisik berupa kantor, website, aplikasi, logo, brosur, tiket, invoice, seragam karyawan, promosi, serta media sosial. Selanjutnya ada teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dengan yang pertama, membuat website. Website ini digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai produk, pemesanan, harga tiket, paket pilihan tur, dan informasi destinasi. Yang kedua, mobile application, memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam mengakses layanan melalui smartphone. Yang ketiga, corporate online booking tools, mengembangkan CPOT untuk pelanggan corporate yang memungkinkan perusahaan melakukan pemesanan secara praktis dan terintegrasi. Yang keempat adalah data analytics, digunakan untuk menganalisis data untuk mengetahui produk mana yang paling laku, destinasi favorit yang sering dikunjungi, bagaimana perilaku pelanggan atau efektivitas promosi, dan kinerja penjualan. Selanjutnya, pengelolaan keuangan, sumber permodalan, karena sebagai bagian dari PT Panorama Sentra Wisata Tbk, sumber pendanaan perusahaan berasal dari modal pemegang saham, dukungan pemerintah perusahaan induk, laba, arus kas operasional, serta kerjasama bisnis. Selanjutnya, ada pengendalian biaya berupa gaji, sewa kantor, pemasaran, operasional, biaya perjalanan, dan biaya pengembangan teknologi. Yang kedua, pengelolaan arus kas, yaitu memastikan dana yang masuk dari penjualan dapat digunakan untuk membayar maskapai, hotel, transportasi, dan lain-lain. Yang ketiga, pengelolaan resiko, memperhatikan resiko pembatalan, refund, kenaikan harga tiket, penurunan permintaan, serta perubahan nilai tukar uang. Yang keempat, evaluasi profitabilitas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui produk mana yang paling laku dan memberikan laba yang paling baik. Berikut adalah pencapaian yang sudah didapat oleh PT Panorama JTB Tours, yaitu sudah mendapatkan lebih dari 29.000 review, 25.000 lebih klien yang puas, 20 tahun lebih pengalaman, serta 96% tingkat kepuasan klien. Jadi setelah beberapa paket pilihan yang ditawarkan oleh Panorama JTB Tours, ada Experience Korea yang
Harganya mulai dari 12.900.000 dengan perjalanan 5 hari ke Korea. Selanjutnya ada Explore Malaysia Singapore. Harga dimulai dari 15.990.000 untuk 5 hari perjalanan. Selanjutnya ada Australia Highlight. Harganya mulai dari 55.990.000 dengan 10 hari perjalanan. Selanjutnya ada Experience West Europe. Harga mulai dari 45.990.000 untuk 10 hari perjalanan. Dan masih banyak lagi. Berikut adalah testimoni yang diberikan oleh para klien yang saya dapat dari website JTB Tours Indonesia. Dari analisis panorama JTB Tours terdapat beberapa pembelajaran yang penting, diantaranya travel agent harus mengikuti perubahan teknologi dengan membuat website, aplikasi online booking, dan digital marketing. Yang kedua, jangan hanya bersaing melalui harga, tapi juga tingkatkan pelayanan dan pengalaman untuk mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, ada desertifikasi produk dengan mengembangkan produk yang sudah ada. Yang keempat, membuat kerjasama untuk meningkatkan pengetahuan, jaringan, teknologi, kepercayaan pelanggan, dan akses pasar internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.